daun-daun ini terserang penyakit mengerikan yang perlahan-lahan menyedot kehidupan tanaman. Jika korbannya adalah manusia, kulit mereka akan memiliki pola yang sama, tetapi dari daging mati yang membusuk. Para ilmuwan menyebut penyakit ini mosaik tembakau. Pada akhir abad ke-19, ahli biologi Dmitry Ivanovsky memutuskan dengan segala cara harus menemukan bakteri yang menyebabkannya. Namun, saat menyaring jus tanaman, dia menemukan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Filter yang dapat menghentikan semua mikroba yang diketahui tidak berdaya melawan agen penyebab mosaik tembakau dan terus menginfeksi semak-semak baru. Jadi, itu adalah sesuatu yang jauh lebih kecil dari bakteri, tetapi jauh lebih berbahaya. Begitulah manusia pertama kali menemukan musuh baru, virus. Dan meskipun kita telah melihatnya dengan mikroskop, mesin kematian kecil ini terus membunuh kita. Dalam video ini, Anda akan mengetahui bagaimana manusia melawan virus tanpa mengetahui virus itu apa, mengapa banyak ilmuwan menganggap kalau virus itu tidak hidup, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa memenangkan perang melawan virus. Kapan pertempuran kita dengan virus yang pertama kali ada? Tahun 1485, penyakit yang menakutkan dan misterius ini muncul di Inggris. Para korban menderita rasa haus dan delirium yang tak terhindarkan, keringat mengucur deras. Berulang kejadiannya, korban meninggal dalam penderitaan yang mengerikan. Penyakit yang tak tersembuhkan ini disebut penyakit keringat Inggris, meneror penduduk setempat selama 70 tahun dan hanya ilmuwan modern yang mendapati bahwa penyakit keringat Inggris itu disebabkan oleh hantavirus. Tidak ada pertanyaan apa obatnya pada saat itu karena seleksi alam yang sepenuhnya berbicara. Namun dalam pertempuran kehidupan lainnya, kita mampu melawan tanpa mengetahui sifat musuh kita sebenarnya, yaitu penyakit yang telah menghantui umat manusia selama ribuan tahun. Terus berulang, banyak korban yang meninggal karenanya, dan yang selamat akan ada bekas luka yang dalam dan tidak bisa hilang dan seringkali kebutaan total. Terlebih ketika orang Eropa membuat Amerika sakit, ini membunuh lebih dari 90% penduduk asli. Penyakit itu adalah cacar. Pada 1796, 100 tahun sebelum ditemukannya virus, seorang dokter Inggris, Edward Jenner, menemukan titik lemah pada si pembunuh kebal yang menakutkan. Dia mendapati kalau pemerah susu yang terinfeksi cacar sapi yang tidak mematikan tidak terkena cacar manusia di kemudian hari. Jenner memutuskan melakukan eksperimen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengoleskan nanah seorang pemerah susu yang sakit ke goresan di lengan bocah 8 tahun dan kemudian mencoba menginfeksinya dengan cacar manusia. Dokter mengambil risiko. Anak ini bisa terbunuh, tetapi penyembuhan ini ternyata berhasil. Bocah itu tidak sakit dan umat manusia menerima perlindungan pertamanya terhadap virus, vaksin. Tetapi jika kita berharap menang, tidak hanya dalam satu perkelahian, tetapi juga dalam peperangan, kita perlu mempelajari musuh dengan cermat dan memahami dari mana asalnya. Bagaimana bisa virus menjadi musuh besar kita? Banyak ahli biologi menganggap mereka tidak hidup dan tidak mengherankan. Pembunuh mikroskopis ini tidak dapat hidup sendiri. Yang mereka miliki hanyalah segumpal materi genetik di dalam cangkang protein tipis. Tetapi ketika masuk ke dalam sel hidup manapun, termasuk sel manusia, mereka mengungkapkan sifatnya sebagai mesin kematian yang ideal. Virus membebaskan cetak biru mereka, DNA atau RNA, ke dalam pabrik protein sel. Akhirnya, si korban mulai menghasilkan jutaan salinan pembunuh mereka. Dan sementara tubuh bereaksi dan mencoba menghentikan replikasi yang dimulai oleh peretas, seluruh pasukan akan keluar dari jalur perakitan, siap untuk menangkap lebih banyak sel baru. Tapi bagaimana virus bisa mempelajari trik jahat seperti itu? Para ilmuwan memiliki 3 hipotesis utama. Nenek moyang virus bisa jadi adalah sel parasit hidup.
Setelah menetap dengan kuat di sel lain, mereka secara bertahap melepaskan segala sesuatu yang berlebihan. Ini seperti xenomorph yang tidak lagi membutuhkan makanan atau udara untuk hidup. Ini adalah teori regresif tentang asal-usul virus. Atau mereka terbentuk dari rantai genetik bebas yang entah bagaimana memperoleh kemampuan untuk menjadi parasit pada sel. Ini seperti Skynet dari Terminator yang merupakan program sederhana tetapi punya keinginan membunuh dari waktu ke waktu. Itulah yang dikatakan teori asal progresif. Tapi mungkin virus muncul bersamaan dengan sel hidup dan berkembang bersama mereka. Skenario ini disebut koevolusi. Bagaimanapun, sekarang tidak mungkin lagi melihat ke masa lalu dan melihat virus pertama. Lagi pula, kecepatan evolusi mereka jauh lebih tinggi dari kita. Flu biasa berubah dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga semua jenis yang dimiliki orang 100 tahun yang lalu telah mati, hilang tanpa jejak. Dan Human Immunodeficiency Virus atau HIV 1000 kali lebih fluktuatif daripada flu. Sampel yang diambil dari pasien yang sama hanya beberapa bulan saja sudah ada puluhan perbedaan. Tetapi apakah seluruh pengetahuan kita saat ini tentang virus membantu kita menghadapi virus yang paling mematikan? Bagaimana kita melawan virus yang paling berbahaya? Patogen ini telah menyebabkan 26 wabah epidemi di Afrika sejauh ini. Setelah tertular, Anda mungkin pada awalnya mengira Anda kena flu, demam tinggi, sakit kepala berangsur-angsur meningkat, dan lemas. Kemungkinan nyeri otot dan sendi, tapi segera keluar darah langsung dari mata, telinga, dan hidung Anda. Gejala seperti neraka ini disebabkan oleh virus Ebola yang mematikan. Setelah sakit, Anda seperti melempar koin, 50% Anda hidup, 50% Anda mati. Tidak ada obatnya, hanya vaksin untuk beberapa jenis Ebola. Virus masuk ke dalam tubuh melalui darah atau cairan lain dari tubuh yang terinfeksi. Jadi, jika Anda bepergian ke Afrika, cucilah tangan lebih sering dan hindari hewan liar. Bagaimanapun, virus berkembang dengan bebas di dalamnya sebelum melompat ke manusia. Bagi si virus cukup jika hewan yang terinfeksi tidak menggigit tetapi hanya mencakar Anda. Gejalanya pada awalnya juga akan menyerupai influenza biasa. Tetapi segera Anda akan mulai merasakan kecemasan dan hiperreaktivitas yang meningkat. Anda pasti ingin bersembunyi di dalam ruangan dan menutup semua jendela dengan rapat karena tiupan angin sekecil apapun di wajah Anda akan membuat Anda menggigil ketakutan. Dan jika Anda mencoba minum segelas air, Anda tidak akan bisa melakukannya. Melihat cairan itu sendiri akan membuat Anda ngeri dan takut tenggelam. Begitulah cara virus rabies menginfeksi otak manusia. Satu-satunya cara menyelamatkan hidup adalah dengan menyuntikkan vaksin segera setelah gigitan hewan sebelum gejala pertama muncul. Tetapi jika virus begitu kuat dan tak terkalahkan, dapatkah kita mengubah kekuatannya melawan mereka? Apakah mungkin bagi virus mengubah perilaku? Mesin kematian ini dapat dengan mudah memanipulasi korbannya. Virus mosaik mentimun tidak hanya menggunakan sel-sel organisme yang terinfeksi untuk menyalin dirinya sendiri. Program mesin genetik ini menyebabkan tanaman mengeluarkan bau yang menarik kutu daun. Manipulator providen seperti memanggil taksi untuk dirinya sendiri karena kemudian serangga memindahkannya ke tanaman baru, di mana siklus berulang. Tetapi beberapa dalangnya telah melangkah lebih jauh. Bakula virus memilih ulat ngengat dan kupu-kupu sebagai korbannya. Entah bagaimana membuat ulat yang terinfeksi melupakan reproduksi dan makan terus-menerus. Dan virus itu ikut makan bersama korbannya. Setelah menghabiskan pabrik setiap sel inang hingga batasnya, bakulovirus membalik semacam saklar dan membuat ulat ingin merangkak ke dalam cahaya lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dan akhirnya, ia memerintahkan korbannya untuk menghasilkan enzim yang melarutkannya dari dalam. Akibatnya, gumpalan ulat yang terinfeksi jatuh dari atas dalam hujan yang mengerikan untuk menginfeksi yang lain. Ini adalah senjata biologis nyata. Dan meskipun sekarang bakulovirus hanya berbahaya bagi ulat bulu, siapa bilang 100 tahun kemudian mutasi tidak akan mengubahnya menjadi mesin pembunuh juga bagi manusia?
Tetapi bagaimana jika kita selangkah lebih maju dari itu dan menjadi yang pertama menggunakan manipulasi, dan para ilmuwan sudah memikirkan beberapa virus yang mungkin akan menjadi senjata umat manusia dalam pertempuran terakhir, bukan untuk hidup tapi mati. Ini adalah Sputnik Virovich yang berdiam di dalam virus raksasa. Ia menggunakan senjata utama dari mesin mematikan untuk melawan mereka. Sputnik menulis ulang cetak biru genetik virus raksasa, memaksa sel yang terinfeksi untuk tidak menghasilkan DNA sendiri, tetapi DNA Sputnik. Dan jika Virovich mampu melakukan ini di alam, mungkin suatu hari nanti para ilmuwan akan dapat mensintesis detasemen pasukan khusus Virovich. Mereka tidak berbahaya bagi manusia, tetapi mematikan bagi virus lain. Skak. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah menemukan semakin banyak jejak keberhasilan pertempuran kita ini dengan virus di masa lalu, dan mereka begitu kejam sehingga meninggalkan bekas luka pada genom manusia itu sendiri. Kira-kira 8% DNA kita adalah fragmen virus yang mempengaruhi tidak hanya manusia, tetapi juga nenek moyang kita yang jauh di dunia hewan. Ternyata kita secara bertahap berubah menjadi monster yang kita lawan. Tonton video ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang organisme ganas lainnya yang mengkhawatirkan kita. Akankah jamur lendir yang ditemukan di makam Mesir kuno ini akan menghancurkan umat manusia?